Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini majelis taklim apa namanya, Bu? Taman Surga, Masya Allah. Taman Surga dan dekat ruko ya, Masya Allah. Taman Surga betulan, kalau mau apa-apa tinggal Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita sore ini belajar bersama tentang waris. Saya biasanya kalau bahasan waris itu ada sekitar 4 materi, cuma ini kita fokuskan satu materi, cepat selesai, cepat bagi-bagi. Tapi sepertinya sudah sering ya dapat kajian waris ya. Oh dereng. Oh di sini belum. Oke. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini siklus kekayaan kita, manajemen kekayaan Islami dalam Islam. Kalau kita ikuti, kita renungkan ya, terkait dengan harta dan kekayaan yang kita miliki itu mengikuti alur seperti ini. Diawali dari perolehan harta. Ada orang yang mendapatkan harta dengan kerja, dapat upah, bisnis, dapat laba, gitu ya. Kemudian ada juga nggak ikut kerja, nggak ikut bisnis, tapi kemudian dapat penghasilan juga, dapat warisan maksudnya. Ya, enak yang mana, Bu? Dapat ikut kerja atau langsung dapat warisan? Dulu Khadijah radhiyallahu anha itu beliau dapat dari suami yang pertama, dari orang tuanya itu dapat warisan cukup banyak. Kemudian dari suami sebelum Rasulullah itu dapat warisan juga banyak. Akhirnya menjadi wanita yang paling kaya. Ya. Ibu-ibu kepingin dapat warisan banyak? Loh kok ketawa? Nggak kepingin? Oh, no. Ya. Warisannya dapat tapi meninggal. Kalau belum meninggal nggak ada namanya warisan. Ada kalanya di WA itu orang bertanya, Ustaz, bagaimana membagi waris harta sekian gini-gini, harta yang ditinggalkan ini. Saya tanyanya panjang. Saya itu sudah yang meninggal belum, Ustaz? Kalau kalau belum meninggal jangan bicara warisan. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan. Ya, kita sudah pede banget kalau membagi waris. Karena sudah memperkirakan bapak ibunya meninggal duluan. Ternyata anaknya yang meninggal duluan malah diwarisi oleh orang tuanya. Ya, jadi diawali dengan tahap perolehan harta, kemudian harta yang kita dapat itu kita bersihkan. Ya, yang kita dapat itu ada kalanya betul-betul halal. Nah, yang halal itu kita keluarkan zakatnya. Ada kalanya yang masuk dalam kategori haram, tidak baik, tidak bersih. Loh, memangnya ada harta yang kita dapatkan tidak bersih itu? Sangat mungkin ada. Kalau dalam fatwa MUI, jenis harta seperti ini masuk dalam kategori dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, itu kemudian disalurkan untuk yang sosial. Ngapunten, ini sekedar pendapat saya, dan saya karena saya mengikuti juga fatwa DSN. Misalnya saya punya rekening bank konvensional, karena saya berkeyakinan bunga itu identik dengan riba, maka bunga itu tidak saya akui sebagai pendapatan. Itu maksud dari harta ini. Nah, kemudian disalurkan untuk sosial. Nah, karena tidak saya akui sebagai pendapatan saya. Nah, pembersihan. Kemudian harta kita jaga. Bagaimana menjaganya? Tabungan. Boleh nabung. Nabung itu tidak dilarang. Oke, jenengan apalagi sekarang ya, banyak nabung emas kan? Betul apa tidak, ibu-ibu? Saya nggak tanya bapak-bapak, karena bapak-bapak nggak punya tabungan. Ya, nabung sekarang banyak nabung emas. Nabungan boleh, cuma nanti kalau di tiap putaran tahunan dilihat mencapai nisab apa tidak. Kalau mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Okay. Kalau tidak dikeluarkan zakat, bahaya. Nanti statusnya berubah, bukan tabungan tapi menjadi timbunan. Kalau bahasa Qur'annya itu ngoten.
Jadi tipunan yang diancam dengan azab yang pedih karena tidak dikeluarkan infak atau zakatnya. Berikutnya, kalau sudah memperoleh harta, kemudian dialokasikan. Kalau di dalam hadis Nabi itu ada cerita orang yang sukses bisnisnya, sukses pertaniannya. Ketika ditanya apa rahasianya, dia jawab, saya punya kebiasaan tiap kali panen, sepertiga saya donasikan, sepertiga saya gunakan konsumsi keluarga, sepertiga saya kembalikan ke sawah, saya investasikan, diputar lagi. Nah itu berarti kan dalam harta itu ada alokasi untuk konsumsi, untuk donasi yang wajib dan yang sunnah, kemudian ada juga untuk investasi. Investasi juga ajaran Quran, ajaran hadis Nabi. Nah baru kemudian ada kalanya orang itu kalau ketika punya harta, dia tidak mau berbagi. Okay. Dia simpen terus uangnya itu, nggak mau dibagi-bagikan. Nah Rasulullah mengingatkan, harta yang disimpan, yang belum digunakan, itu sebetulnya bukan harta dia. Makanya ketika beliau bertanya, ayo siapa yang lebih senang harta ahli warisnya daripada harta pribadinya? Nah, para sahabat menjawab, kami lebih senang harta kami ya Rasul. Mana mungkin kami lebih senang harta anak kami, orang tua kami. Tapi kata Nabi, hartamu yang sudah kamu gunakan, yang masih tersimpan adalah harta ahli waris kalian. Kenapa? Karena belum tentu kita yang menggunakan. Coba, jenengan bisa memastikan kalau yang di rekening itu akan jenengan gunakan? Belum pasti. Enggak ya? Belum pasti. Kalau begitu, kalau misalnya kita tinggal, siapa yang mewarisi, ibu-ibu? Ya ahli waris, maka disebut dengan harta ahli waris. Nah, warisan itu seolah begini, kalau kamu saat hidup di dunia tidak mau berbagi, awas, nanti kalau sudah meninggal akan dibagi. Ya, nanti akan dibagi-bagi. Nah, walaupun juga membagi harta dibagi-bagi itu juga punya tujuan juga, apa? Agar harta tidak terkonsentrasi di tangan orang kaya saja. Tidak hanya terkonsentrasi di satu anak yang kaya saja, atau orang tua saja yang kaya, tapi kemudian tersebar. Ada kalanya jangkauan sebarannya itu sampai kepada saudara-saudaranya, karena nggak punya anak, ya, misalnya ya, atau punya anak perempuan saja, hingga kemudian saudara-saudara turut merasakannya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Kemudian kita bersyukur pada Allah ada syariat waris. Kenapa kok perlu bersyukur ada syariat waris? Kalau misalnya ada aturannya begini. Siapapun yang meninggal, maka harta yang ditinggalkan menjadi kas masjid apa Pak? Masjid Al-Jannah. Siapapun yang meninggal, harta peninggalan jadi kas Masjid Al-Jannah. Jenengan semangat kerja, Pak? Semangat kerja enggak? Enggak. Ngapain aku ngoyo-ngoyo kerja? Engko nek wis mati dimiliki siapa? Masjid. Tapi ketika kita tahu, oh nanti kalau saya meninggal akan diwarisi oleh anak-anak. Akhirnya apa? Semangat bekerja. Alhamdulillah diarahkan betul ya. Kalau orang lain itu ada yang nggak terarah warisannya, sehingga kemudian nggak jelas siapa penerimanya. Sampai kan ada berita, orang meninggal hartanya itu diwasiatkan untuk siapa? Untuk anjingnya. Ya kan? Untuk hewan. Kira-kira anjing bisa belanja apa tidak Bapak Ibu? Nah, bersyukur pada Allah kalau kita memiliki hukum waris yang rigid, karena dengan warisan, konsep waris itu mendorong kita untuk produktif bekerja. Berikutnya, pembagian waris itu didasarkan pada beberapa pertimbangan, beberapa alasan, beberapa pertimbangan. Satu, munakaha. Munakaha itu karena ada pernikahan. Karena ada pernikahan maka ada warisan. Karena ada kedudukan sebagai suami dan ada istri, maka kemudian ada warisan. Suami mewarisi istrinya, istri mewarisi suaminya. Ada pertanyaan begini, Ustadz, bapak dan ibu saya itu berumah tangga 40 tahun.
kemudian ibu wafat, bapak menikah lagi, baru 1 bulan menikah, ayah wafat, apakah ibu sambung saya dapat warisan dari ayah? Ya dapat. Loh kok enak Ustadz? Loh kok enak? Selama ada pernikahan maka ada warisan. Okay. Nah terus ibu saya yang 40 tahun itu ya nggak dapat karena apa? Sudah meninggal terlebih dahulu, bahkan diwarisi oleh suaminya. Gitu nggih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jenengan ngapunten nggih, saya buat contoh nggih, jenengan misalnya meninggal duluan, jangan khawatir nanti saya hidupkan lagi nanti ya. Jenengan meninggal duluan, ahli warisnya siapa? Suami. Nggih, ahli warisnya suami. Kalau jenengan tabungannya banyak, berarti suami dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Oleh suami digunakan apa, Bu? Ini pulang-pulang langsung tak entekno ya tabunganku. Makanya kan hartamu adalah yang sudah kamu gunakan. Sebelum digunakan harta siapa? Harta orang lain, harta ahli waris. Jadi kan karena ada pernikahan. Misalnya, ngapunten nggih, saya buat contoh. Ustadz kalau misalnya istrinya itu ada 4 misalnya, buat maksimal nggih, 4 misalnya. Kemudian apakah harta suami itu juga diwarisi oleh semua istrinya? Nomor 2, 3, 4 dapat juga? Ya iya. Istri itu kan kalau punya anak jatahnya berapa? Suami kalau punya anak kan istri dapatnya jatah 1/8. Ya. 1/8 itu kalau istrinya 4 berarti 1/8 dibagi 4. Oke, kalau istrinya 1 berarti 1/8 untuk satu orang. Alhamdulillah semua duit suami saya itu sudah di atas namakan saya. Semua rumah aset-aset sudah di atas namakan saya. Nah, pertanyaan berikutnya, atas nama itu menunjukkan kepemilikan apa tidak? Tidak tentu. Oke, belum tentu. Buktinya apa? Kalau atas nama itu belum tentu. Jenengan punya 4 mobil. Mobil 1 atas nama suami, mobil 2 atas nama istri, mobil ketiga masih atas nama dealer dan lain sebagainya. Yang atas nama dealer itu mobilnya dealer atau mobil jenengan? Mobil jenengan. Tapi atas nama dealer itu apa? Hanya atas nama saja. Mungkin karena biar pajaknya nggak progresif kan itu kan. sehingga dinamakan orang lain, malah dinamakan pembantunya lagi. Dinamakan sopirnya. Jadi kecuali makanya, Ustadz berarti nanti terus bagaimana solusinya Ustadz? Semua atas nama saya, kan belum pasti. Nanya ke suaminya, ini atas nama ini apa statusnya? Udah, itu atas nama milikmu. Berarti apa? Milik. Oke, karena ada munakaha maka ada warisan. Karena ada pernikahan maka ada warisan, suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Kemudian karena kekerabatan, yang dekat menghalangi yang jauh, maka dalam waris itu hadirin ada istilahnya itu ring 1, kemudian ada ring 2. Okay. Kalau ring 1 ini lengkap maka ring 2 tidak mendapatkan jatah. Nah, ring 1 yang akan mendapatkan selalu dapat jatah waris itu siapa saja? Ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Dalam kondisi apapun dapat. Ya, meskipun nanti ada yang berkurang, bertambah dan sebagainya tergantung keberadaan ahli waris yang lain. Kemudian pertimbangan mustakbaliyah. Mustakbaliyah itu masa depan. Yang diperkirakan masa depan lebih panjang, bagiannya lebih besar. Ya, anak itu diperkirakan masa depannya lebih panjang, sehingga jatah anak itu lebih banyak daripada ayahnya. Kalau pas misalnya ibunya yang wafat kan ahli warisnya kan suami dari si ibu ini dan anak-anak. Nah, anak-anak jatahnya lebih banyak. Kalau yang wafat itu suami, berarti yang ahli warisnya adalah istri. Kalau kemudian punya anak berarti anak dan istri. Jatah anak-anak lebih banyak dibanding dengan jatah
istri. Karena menurut perkiraan manusiawi, anak itu masa depannya lebih panjang. Ya. Kemudian mas'uliyah, tanggung jawab. Yang punya tanggung jawab memperoleh bagian lebih besar. Kalau di dalam konsep sosial Islam, yang tanggung jawab besar itu di tangan laki-laki. Kalau di dalam konsep Islam itu, hadirin. Ya, walaupun kadang di tengah masyarakat kita, hadirin, kadang juga ada anak laki-laki yang mohon maaf dianggap nggak bertanggung jawab, ada juga. Tapi konsep Islam itu menghendaki laki-laki punya tanggung jawab kepada orang tuanya, kepada istrinya, dan juga kepada kepada anak-anaknya. Nah, itu laki-laki, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, ini ada kasusnya begini. Ada anak perempuan protes, Ustadz, ketika bapak ibu saya sakit, sudah sepuh dan sakit, saya sebagai anak perempuan yang merawat. Abang saya yang laki-laki enggak mau merawat. Ketika bapak ibu wafat, apakah jatah waris saya ini masih tetap di separuh dari laki-laki? Sementara saya yang mengasuh, saya yang merawat. Abang saya enggak mau sama sekali. Nah, kemudian saya tanya begini, yang salah itu kira-kira siapa? Satu, ketentuan Allah yang 2:1, ataukah anak perempuan yang mau merawat orang tuanya tapi dengan niatan ingin dapat warisan lebih banyak, atau anak laki-laki yang tidak mau merawat orang tuanya? Yang salah yang mana kira-kira? Yeah. Yang salah apa? Anak perempuan mau merawat tapi apa? Ada udang di balik, napa Bu? Dan juga anak laki-laki yang tidak mau merawat. Kalau mau merawat ya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan adanya warisan. Nah, berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, ada tahapan-tahapannya. Okay. Tahapan-tahapan pembagian waris itu. Apa tahapan pembagian waris? Satu, memastikan harta yang akan diwarisi. Ya, jadi kalau ada salah satu anggota yang meninggal, itu pastikan harta peninggalannya ini apa saja. 1, 2, rumah, pakaian, perhiasan, kendaraan. Nah, itu dikoleksi semuanya, dipastikan harta yang ditinggalkan. Kemudian tahapan yang kedua, menentukan ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Jangan kebalik, nggih. Khawatir kalau kebalik itu begini, sudah ditentukan. Ketika ada orang tua ataupun anak meninggal, nggih, itu sudah ditentukan. Siapa ahli warisnya? Kamu akan dapat, kamu akan dapat, kamu akan dapat. Setelah ditentukan semua, endi hartae? Enggak ono. Nah, maka langkah pertama adalah dipastikan harta yang diwarisi. Kemudian tentukan siapa ahli waris yang berhak. Ya. Kemudian yang ketiga, tentukan dari para ahli waris yang berhak tadi, jatah masing-masing itu berapa? Jatah masing-masing itu berapa? Nah, baru kemudian pembagian waris. Nah, untuk memastikan harta yang akan diwarisi itu juga ada tahapan-tahapannya. Okay. Nanti saya bagi materinya, Bu, jangan khawatir ya. Nanti saya bagi nanti. Okay. Untuk memastikan harta yang akan diwarisi itu juga ada tahapan-tahapannya. Caranya bagaimana? Caranya harta yang ditinggalkan itu kurangi terlebih dahulu untuk apa? 1, biaya perawatan jenazah. Nah, zaman sekarang ada kalanya biaya penyelenggaraan jenazah ini tidak diambil dari harta yang ditinggalkan. Kenapa? Karena masyarakat sudah punya kegiatan takaful, saling nanggung satu sama lainnya, seperti iuran kematian, ataupun juga masjid punya iuran kematian. Iuran kematian, dari iuran kematian ini digunakan untuk pembiayaan para anggota, para warga yang meninggal dunia. Sehingga praktis untuk penyelenggaraan jenazah ini enggak kalong. Okay. Tidak mengurangi harta yang
ditinggalkan. Ada kalanya begitu. Atau misalnya salah satu anak mengatakan, sudah untuk biaya perawatan jenazah aku sing nanggung. Mungkin ditanggung oleh anaknya atau karib kerabatnya yang nanggung. Atau oleh orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, juga harta yang ditinggalkan tidak kalong. Ya, tidak dikurangi untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Nah, okay. Berikutnya, apa yang juga tahapan dilakukan untuk memastikan harta waris tadi? Nah, dilakukanlah pelunasan hutang-hutang bagi atas si mayit itu. Tradisi yang bagus di masyarakat kita, sebelum jenazah itu diberangkatkan, kan ada sesepuh atau tokoh atau dari keluarga sambutan, ya. Bagi para hadirin yang punya hubungan muamalah dengan almarhum atau almarhumah dan ada tanggungan yang belum terselesaikan, nah silahkan komunikasi dengan keluarga. Nah, itu nanti diselesaikan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Jangan keburu bagi waris tanpa mengikuti tahapan-tahapan ini. Ya. Karena ada kasus, ini kisah nyata, ada orang WA, Ustadz, saya itu punya piutang pada teman saya. Dia meninggal, belum melunasi. Kemudian harta yang ditinggal langsung oleh anak-anaknya dibagi. Ada rumah dijual kemudian dibagi. Saat saya nagih ke anak-anaknya, mereka menolak. Alasannya, kami para anak tidak berkewajiban melunasi hutang orang tua. Ya. Padahal salah ini si anak-anaknya ini. Kenapa kok salah? Karena belum melunasi hutang orang tuanya dari harta yang ditinggal, sudah napa? Bagi-bagi waris. Oke, sudah bagi-bagi waris. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah SWT, sakjane penting, utang itu ada catatannya, ada saksinya. Bahkan Quran kan memerintahkan. Quran itu memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 282 ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu melakukan transaksi non tunai, maka catatlah. Ada perintah catat, ada juga saksi, ada juga perintah barang jaminan, ya. Agar harta orang yang diutangi ini aman. Ya, aman, ada jaminan, ada juga ada saksi dan lain sebagainya. Nah, pelunasan hutang si mayit. Nanti misalnya saya belum pindah, ada yang ingin bertanya, monggo ya, khawatir nanti terlewat, nanti jangan lupa nanti apa tadi mau nanya tapi lupa. Ya, tentang biaya penyelenggaraan jenazah ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Pelunasan hutang si mayit ada pertanyaan. Ustadz, orang tua saya itu punya tanggungan utang di bank. Ketika meninggal, kemudian saya datang ke bank, katanya sudah lunas. Ya, katanya sudah lunas. Seperti itu bagaimana? Nah, memang hadirin rahimakumullah, ada kalanya utang itu dikatakan lunas kalau satu dilunasi. Nah, jadi lunas. Nah, di situ itu namanya qadha. Qadha itu melunasi. Ada juga dalam bentuk ibra. Ibra itu pihak yang dihutangi membebaskan. Okay. Itu juga bisa lunas. Atau ada pihak lain yang melunasi. Kalau dalam konsep syariah itu ada takaful. Okay. Dalam asuransi syariah itu ada namanya takaful. Ada pihak lain yang menjamin, yang melunasinya. Ada kalanya begitu. Kalau itu sudah dikatakan lunas. Oke, no Bapak, monggo. Piutang. Oh, nggih. Nggih. Ya. Baik.
yang wafat si mayit ini punya piutang pada pihak lain. Ngoten nggih? Nah, piutang pada pihak lain termasuk jenengan kalau punya piutang pada pihak lain ada macam-macam kategorinya. Satu, piutang yang dipastikan kembali. Yang tahun ini nanti ada kaitannya dengan zakat juga, nggih. Ada piutang yang belum tahu dikembalikan atau tidak. Dan ada piutang yang angel ketoke. Setiap kali ditagih malah muring-muring wonge. Yang ketawa kayaknya sering ini. Okay. Nah, kalau toh misalnya piutang ini dikembalikan dan yang punya orang tua misalnya sudah wafat, maka harta yang kembali ini statusnya sebagai warisan. Gitu nggih. Ya, harta si mayit ini sebagai harta waris. Gitu Pak nggih. Ada pertanyaan lagi? Oke. Iya, nggih. Nggih. Itu sebaiknya dibeli, diikhlaskan aja atau nanti suatu ketika pada waktu tertentu nanti itu ada yang membalikan. Nggih. Jadi begini Bapak Ibu, piutang itu kalau sudah pemiliknya meninggal, maka jatuhnya sebagai warisan. Sebelum dibagi, itu adalah milik para ahli waris. Satu orang tidak boleh kemudian berinisiatif membebaskan tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Sebab apa? Sebab hak mereka. Oke, sebab hak mereka. Jangan kemudian sebagai saudara paling tua, gitu kan, ceramah bagi Bapak Ibu yang punya muamalah dengan orang tua kami. Bila orang tua kami punya tanggungan, monggo komunikasi dengan kami. Bila misalnya ibu kami punya piutang dengan Bapak Ibu, kami bebaskan misalnya. Jangan keburu begitu. Kenapa? Jenengan belum punya hak untuk memutuskan, karena itu bukan harta jenengan sendiri, tapi harta siapa? Keluarga, para ahli waris. Nah, kecuali kalau sudah dipastikan dari piutang orang tua itu saya dapat jatah 1 miliar. Nah, itu oke, yang jatah saya tak bebas. No, itu terserah itu. Ya, terserah. Tapi hati-hati, pulang jangan cerita sama istri. Oke, nggih. Biaya untuk perencanaan jenazah, pelunasan hutang si mayit, nah pelaksanaan wasiat si mayit. Wasiat itu hadirin, janji yang disampaikan oleh seseorang, tapi eksekusinya kalau yang janji ini meninggal. Nah, selama belum meninggal, tidak dieksekusi. Nah, itu wasiat. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu eksekusinya ketika masih hidup. Belum eksekusi kok keburu meninggal, hibah nggak jadi. Karena harus serah terima. Nggih, hibah itu harus serah terima. Misalnya takmir masjid dipanggil, nggih, takmir masjid Al-Jannah dipanggil. Apa? Saya akan menghibahkan tanah yang ada di samping masjid. Nggak tahu tanahnya siapa. Akan saya hibahkan di masjid. Kemudian takmirnya bilang, wis gampang Pak, nanti-nanti sajalah. Belum sempat serah terima kok wafat, nggak jadi. Ya, maka nggak jadi hibahnya. Kenapa? Syarat hibah itu harus ada serah terima. Gitu nggih. Seharusnya kalau dihibahkan langsung terima. Nah, itu baru kemudian ada perpindahan kepemilikan. Tapi kalau wasiat, eksekusinya nunggu yang punya, yang berwasiat ini wafat. Maka takmir masjid kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Ya, alhamdulillah Ustadz, dapat wasiat ini kami. Orangnya lah sedang sakit kemudian dapat wasiat mau dapat tanah di samping masjid itu. Ya, 1 tahun kemudian ustadznya datang, gimana? Sudah dapat tanahnya? Ternyata hidup lagi orangnya Ustadz.
Sudah sehat. Berarti masih harus bersabar lagi ini. Gitu nggih. Pelaksanaan wasiat. Nah, kalau wasiatnya itu sudah benar, tidak ada yang dilanggar, maka hati-hati, keluarga jangan main-main dengan membatalkan. Ya, kecuali kalau dalam wasiat itu ada yang keliru. Faman khafa mim musin janafan au ithman. Jangan kalau baca ayat-ayat Al-Baqarah sebelum ayat puasa itu kan ada ayat yang waman khafa mim musin janafan au ithman fa aslaha fala ithma alai. Kalau yang berwasiat itu ada kecenderungan keliru, pelaksanaannya keliru, kemudian dari pihak keluarga merevisi, memperbaiki, maka tidak dosa yang memperbaiki ini. Tapi kalau wasiatnya itu sudah benar, kemudian pihak keluarga itu kemudian membatalkannya atau merevisinya, nah yang dosa yang membatalkannya. Nah yang sudah wasiat orang tua nggak salah, nggak salah. Pelaksanaan wasiat. Inggih monggo ibu. Nggih sebentar. Oh enggak monggo, nggih. Misalnya begini. Yang diwasiatkan itu ternyata lebih dari sepertiga hartanya. Gitu nggih? Lebih dari sepertiga hartanya. Kalau lebih dari sepertiga harta, yang sepertiga ditunaikan, kelebihannya itu tergantung kesepakatan para ahli waris. Kalau ahli waris menghendaki, enggak, ini tetap sepertiga saja, selebihnya kita bagi waris, enggak salah. Nggih, mboten salah. Ya, mungkin dulu bapak itu berwasiat tanah di samping masjid itu memang luas, tapi dihitung dibandingkan dengan harta yang ada saat itu nggak ono sepertiganya, nggak ada sepertiganya. Tapi seiring perjalanan waktu karena panjang, kemudian ketika bapak wafat itu ternyata nilai tanah itu naik sangat tinggi dibanding dengan harta yang ditinggalkan sekarang. Bisa mencapai lebih dari sepertiganya. Nah, kasusnya bisa jadi begitu. Nggih. Maksudnya? Oh ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain, keliru wasiat itu diberikan pada siapa? Ya, kalau Rasul itu bersabda, la wasiyata liwarithin. Nggih. Pertanyaannya bagus Bu. La wasiyata liwarithin. Ahli waris itu nggak boleh dapat wasiat. Oke, ahli waris itu cukup dapat bagian dari jatah warisan. Wasiat diperuntukkan untuk karib kerabat atau orang lain yang tidak dapat jatah waris, agar kemudian harta tersebar. Contoh yang banyak terjadi, punya anak angkat. Anak angkat itu kan nggak dapat warisan. Tapi ada kalanya orang itu sayangnya kepada anak angkat melebihi anak sendiri, melebihi saudara. Begitu. Nah, tapi kan anak ini meskipun dia disebut anak angkat, ya tetap orang lain. Nggak dapat jatah waris itu. Berapa bagiannya? Nggak ada. Nah, untuk mereka boleh mendapatkan wasiat. Ya, termasuk juga misalnya orang tua muslim, anaknya non muslim, naudzubillah min dzalik, atau anaknya muslim, orang tuanya non muslim, kan juga nggak dapat warisan kalau karena beda agama. Nah, boleh nanti dapat jatah melalui wasiat, gitu, nggih. Nah, ketika dibaca ini, dan ini sering terjadi, ada setelah orang tua wafat itu dibuka lacinya, ada dokumen orang tua wasiat, saya wasiat untuk tanah ini untuk anak nomor sekian, gitu. Loh, ini nggak bisa wasiat ini untuk anak ini, karena anak dapat jatah apa? Dapat jatah waris, gitu ya. Nah, diperbaiki seperti ini. Itu yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat. Nggih, sebentar. Nggih. Nggih.
dapat bagian. Nggih. Jadi hadirin, seperti itu sebaiknya, kalau bilang sebaiknya nggih, ketika orang tua sudah menghibahkan, kalau orang tua masih hidup memberi anak, itu statusnya adalah hibah. Nggih. Hibah itu satu anak diberi, yang lain juga harus diberi. Tidak boleh pilih kasih. Boleh yang satu diberi, yang lain tidak, asalkan yang tidak diberi ini menyetujuinya. Nggih, asal yang lain juga menyetujuinya. Nggih. 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 Nggih, betul. Ya, jadi begini, kalau dilihat dulu kalimatnya. Ya, kalau kalimatnya misalnya orang tua ketika wafat dan anaknya ini masih kecil, orang tuanya bilang, "Ini rumah untuk kamu yang sebesar." Oke, saya terima. Dan orang tuanya bilang, "Rumah ini untuk adikmu." Karena anak masih kecil, itu kan sebetulnya kan nggak boleh rumah itu langsung diberikan. Tetap dalam kuasa walinya orang tuanya. Itu sebetulnya sudah terkandung makna hibah, karena anaknya ini masih kecil dan kemudian penerimaannya langsung oleh orang tuanya ini. Gitu, nggih. Sehingga kalau menurut saya ini yang satu memang hibah untuk anak pertama, yang rumah ini adalah hibah untuk dua anak. Lagi. Jadi status rumah itu kemudian ini adalah dulu bapak menghibahkan ini kepada kakak. Ini menghibahkan kepada adik karena dulu adik-adiknya ini masih kecil, ya kan tidak bisa melakukan ijab kabul kan? Nah, yang menerima adalah bapaknya itu, orang tuanya itu. Nah, maka sekarang statusnya adalah ini rumah milik yang pertama, ini rumah milik anak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggih. Jadi hibah itu harus ada serah terima. Ngoten nggih, karena anak tadi masih kecil belum bisa serah terima. Ngoten. Nah, kemudian hadirin, kalau kemudian ada anak bilang begini, dikasih hibah dia bilang, "Wis engko ae lah." Kok kemudian orang tuanya meninggal, enggak jadi hibahnya, Bu. Nggih. Enggak jadi hibah. Kenapa? Karena dia menolak. Ya, menolak. Tapi kalau dia oke, saya terima, kalau sudah ngomong oke, saya terima, itu sudah hibah bagi yang bersangkutan. Gitu. Monggo Ibu yang belakang. Membeli sesuatu di atas namakan anak. Inggih. Nggih. Oke itu. Iya. Tapi menolak semua. Ya, berarti belum terjadi hibah, Bu. Loh, jangan takut, Bu. Semua kita akan meninggal. Ya takut juga sih. Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih alhamdulillah. Jadi ini kan saya fokusnya fikih waris. Sebetulnya pembahasan waris itu ada juga aspek fikihnya dan juga ada aspek tazkiyahnya. Aspek tazkiyahnya itu apa? Orang tua bila menyiapkan harta untuk masa depan anak-anak, jangan hanya fokus menyiapkan harta untuk mereka, tapi siapkan hati anak-anak untuk menerima apa yang diwarisi. Nah, itu lebih penting, okay? Lebih penting menyiapkan hati mereka menghadapi pembagian waris. Nah, seringkali kemudian harta yang ditinggalkan oleh orang tua justru menjadi sebab pecahnya hubungan
persaudaraan. Kita tidak tahu, Bu. Ya, termasuk saya juga nggak tahu. Kita itu kepinginnya apa? Kalau sudah disiapkan harta, anak-anak rukun, dan kita sudah berusaha untuk untuk membagi, untuk menjaga mereka. Tapi kita tidak tahu, sebab satu saat nanti anak kita sudah beda lagi. Ya, sudah beda lagi, kemudian sudah berhubungan juga dengan pihak lain, kan begitu kan? Kalau laki-laki punya istri, istri punya suami, kemudian nanti juga punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kasusnya dengan solusinya bagaimana? Solusinya adalah apa namanya? Yang namanya anak menolak saja dia bukan enggak terjadi. Oh, berarti gini aja, Bu. Nggih, saya kasih cara, Bu. Nggih, agar santi sampai surga, Bu. Caranya ngetan. Kalau enggak mau nerima, saya wakafkan loh ya. Siap takmir al jannah nerima? Nggih. Alhamdulillah. Ya. Oh, bisa saja nanti untuk apa namanya? Untuk rumah Quran, bisa juga untuk masyarakat. Namanya wakaf itu bisa saja, yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya. Oke, coba nanti bilang ini kalau nggak diterima ini mau mama wakafkan loh ya untuk atas nama almarhum ayah, atas nama ibu, dan sebagainya. Oke, monggo. Sebentar, oke, yang depan dulu. Sebentar Bu, nggih. Yang depan dulu, nggih. Ya, ini sebetulnya pembaginya belum selesai, tapi kepada nggak sabar bagi ini. Baru tahap pertama ini, Bu. Iya. Ini baru tahap pertama ini, memastikan harta yang ditinggalkan. Belum membagi, Bu. Ini pertanyaan tentang pembagian. Oh, wasiat. Oh, nggih. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Nggih, sebetulnya itu adalah warisan. Wasiatnya nggak bisa. Kenapa kok wasiatnya nggak bisa? Karena yang bersangkutan dua anak laki-laki ini sebagai ahli waris. Gitu, nggih. Meskipun memang ada di antara ulama membolehkan wasiat untuk ahli waris selama ahli waris yang lain yang nggak dapat menyetujuinya. Cuma masalahnya juga di sini ternyata yang diberikan ini adalah lebih dari sepertiga hartanya. Nah, ini pun juga harus persetujuan ahli waris yang lainnya. Gitu. Jadi aslinya wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Tapi ada ulama yang membolehkan selama ahli waris yang lain mengizinkan, menyetujui. Gitu, nggih. Kemudian aslinya wasiat itu maksimal sepertiga. Boleh lebih dari sepertiga asalkan ahli waris yang lain menyetujuinya. Nah sekarang kalau sudah dibagi seperti itu, anak-anak yang lain ditanya, setuju ya ini adikmu, kamu kan sudah, seperti itu. Itu tinggal nanti kekeluargaan. Kalau sudah dilaksanakan, sampun dilaksanakan. Oh sudah, yang penting. Seperti itu akibatnya. Akibatnya begitu. Iya.
Nah, karena sebetulnya hadirin ketika ini ditinggal oleh ayah, maka seluruh anak punya kesempatan dapat warisan. Sebagaimana misalnya nanti ketika ibu yang wafat, maka semua anak punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak waris juga. Gitu sebetulnya, nggih ya. Baik, saya lanjutkan dulu, nggih. Nah, memastikan harta yang ditinggal. Ini begini hadirin, ada kasus kalau di Indonesia itu diistilahkan dengan al-qaddu gonogini. Nggih, gonogini. Gonogini itu apa? Harta bersama, harta yang diperoleh oleh pasangan itu selama masa pernikahan. Ya. Kalau harta bawaan yang dimiliki sebelum menikah itu dia termasuk kategori gonogini. Misalnya suami sudah punya rumah sebelum menikah, maka rumah ini milik suami, milik suami. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga suami ini bekerja menghasilkan. Kemudian dari hasil ini ya beli rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ada berlaku namanya gonogini. Meskipun istri tidak bekerja, istri di rumah saja, maka harta yang diperoleh suami semasa berumah tangga dianggap milik bersama. Ini yang disebut dengan gonogini. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada kasus yang dialami oleh Habibah binti Zuraik dan Amr bin Al-Haris. Amr ini seorang pengusaha. Habibah juga pengusaha konveksi, penjahit beliau. Sama-sama bekerja, berumah tangga, kemudian menghasilkan uang harta. Ketika Amr bin Haris wafat, harta yang ditinggalkan diambil semua oleh saudaranya Amr. Si Habibah nggak dikasih jatah apa-apa. Lapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saudara-saudari Amr ini dipanggil, harta suruh dikembalikan, kemudian dibagi dua sebagai gonogini, sebagai kadu wasi ayah. Yang separuh dianggap harta yang ditinggalkan oleh Amr bin Haris yang jadi warisan. Gitu. Ya. Kasus kalau di masa Islam itu kasusnya adalah suami istri sama-sama bekerja, sama-sama berpenghasilan kemudian disatukan. Ketika disatukan, maka statusnya milik bersama. Kalau ini milik bersama, maka bila salah satu wafat, maka untuk memastikan harta yang ditinggalkan bagaimana? Dibagi dua harta ini. Gitu nggih? Dibagi dua. Tadi saya kasih contoh pertama itu yang meninggal sinten tadi, Bu? Istri atau suami tadi? Istri. Ya, sekarang kita suami dulu meninggal ya. Okay. Jadi kalau misalnya suami meninggal, kemudian rumah yang ditinggalkan, kendaraan ini dianggap sebagai harta bersama, okay, maka sebelum dibagi waris dipastikan dulu mana harta yang ditinggalkan suami. Caranya bagaimana? Diparuh dulu jadi dua. Ini hartanya istri, ini hartanya suami. Nah, separuh harta suami inilah kemudian yang jadi warisan. Dilakukan proses seperti itu. Tapi ada kalanya, ini kalau dua-duanya bekerja loh, nggih. Nah, kalau salah satu yang bekerja, ya kalau di dalam Islam nggak bisa diperlakukan gonogini. Kalau dalam kasus pada masa Umar itu, tapi di masyarakat nah, ada semacam kesepakatan. Meskipun salah satu saja yang bekerja dianggap sebagai milik bersama. Nah, seperti ini sebetulnya nggak salah. Urf itu bisa jadi sebagai patokan. Kalau misalnya suami istri menyepakati ini adalah harta kita bersama. Kan aslinya kalau dalam bahasa Al-Qur'an, bila laki-laki bekerja maka hasilnya milik suami. Dan dalam harta suami itu ada hak istri. Kalau istri bekerja maka menjadi milik istri. Dan dalam harta istri tidak ada hak tidak ada suami. Gitu. Oke, saya tanya, kalau suami bekerja hasilnya milik siapa, Bu?
Nggih. Kayaknya saya harus buat ayat baru kayaknya. Kan sudah bilang milik suami, tapi dalam harta suami ada hak istri. Berapa persen haknya, Bu? Gitu nggih. Ini untuk, makanya kalau ada pembagian waris seorang suami wafat, saya tanya dulu. Ini mau diberlakukan kono gini apa tidak? Ngoten. Iya Ustaz, diberlakukan kono gini. Oke, berarti dibagi dulu. Oke, dibagi dulu. Ini milik separuh untuk gampangan membaginya, separuh milik istri, kemudian separuh milik suami yang wafat. Nah, yang separuh inilah kemudian yang jadi warisan. Nah, begitu ditanya dulu. Ya. Ada kalanya juga enggak Ustaz, enggak diperlakukan kono gini. Bahkan istrinya pun mengatakan, enggak, itu memang hartanya suami, Ustaz. Ya. Tapi ada kalanya ketika yang wafat itu adalah si istri, kemudian seorang suami ini ditanya sama anak-anaknya, "Pak, itu rumah atas nama mama, itu rumah siapa? Itu rumah mamamu." Ada kalanya begitu. Ya, karena seperti itu. Maka ini tahapan yang disebut dengan pastikan terlebih dahulu harta yang ditinggalkan. Itu nggih, ini langkah pertama, memastikan harta. Setelah memastikan harta yang diwariskan dengan tadi nggih, dengan pola dikurangi dulu biaya-biaya apa tadi, perawatan jenazah, melunasi hutang, bayar wasiat, termasuk juga mana yang hartanya istri dan mana yang hartanya suami. Oke, hartanya suami. Nah, setelah dipastikan, oh ini bersih yang ditinggalkan oleh suami atau oleh almarhum, baru kemudian ditentukan siapa ahli warisnya. Nah, sebetulnya hadirin, pembagian waris itu gampang kalau ahli warisnya itu ada anak laki-laki. Itu gampang, cepat selesai. Cepat selesai. Ya, karena berhenti di dia sebagai penerima sisa. Sebagai penerima sisa. Yang agak berat kalau tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan. Ini agak berat karena nanti kalau misalnya masih ada ayah, nggak jadi masalah. Ini juga gampang karena ayah juga mewarisi sisa. Ya, warisi sisa. Nah, kalau ayah sudah tidak ada, kemudian anak laki-laki juga tidak ada. Nah, di sini kemudian berkembang. Bisa nanti masuk ke ranah saudara. Nah, ke ranah saudara ini hadirin rahimakumullah, ngapunten nggih, ada kalanya orang itu enggak siap kalau hartanya itu jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Padahal kalau sudah wafat ini, itu adalah hak saudara. Enggak boleh kemudian direkayasa sebetulnya. Seringkali kemudian terjadi seorang saudara agak gelo. Kenapa kok gelo? Semestinya dapat warisan, enggak jadi dapat. Kenapa? Tanpa sepengetahuan mereka, setelah almarhum wafat, langsung kemudian balik nama atas nama anak-anak perempuannya. Memang maksud tujuannya apa? Maksud tujuannya agar enggak jatuh ke saudara-saudara. Padahal itu adalah hak mereka. Nah, seperti itu terjadi. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, dalam hubungan keluarga itu kan kita tidak tahu. Kalau misalnya anak kita itu perempuan saja, itu nanti kan mereka nanti akan menikah. Menikah itu kan butuh apa? Wali. Nah, yang jadi wali itu kan pamannya. Kalau kemudian pamannya dihalangi nggak dapat waris, nah kan bisa saja kemudian, ya kalau pamannya ini, ya sudahlah, aku ikhlas, ya nggak jadi masalah. Cuma namanya manusia, namanya manusia. Oke, jadi praktek al-qadu wasi'aya itu kalau dibuat contoh begini, suami istri bekerja. Salah satu pihak wafat, harta keluarga merupakan harta bersama.
Sebelum dibagi, maka dipilah bagian harta masing-masing. Harta bersama misalnya 1 miliar. Berarti dibagi 2 kan? Bagian suami 500 juta, bagian istri 500 juta. Ketika suami wafat, maka yang diwarisi berapa? 500 juta. Karena dibagi 2 terlebih dahulu. Kalau ini dipraktekkan apa? Model gono gini. Kalau dalam fikihnya itu al-qaddu was-si'ayah. Paham nggih? Oke. Nah, ini sudah mulai mau bagi-bagi waris. Ustaz, baginya kok mau maghrib, Ustaz? Memang agar paham ya, agar paham. Nah, berikutnya hadirin, menentukan para ahli waris. Siapa saja ahli waris? Di dalam aturan Islam hadirin, orang-orang yang berhak mendapatkan waris dan punya jatah tersendiri itu disebut dengan ashabul furudi. Ashabul furud, orang-orang yang memiliki jatah tertentu. Okay? Orang-orang yang memiliki jatah tertentu dari harta warisan itu. Siapa saja? Anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu dia tidak punya jatah spesifik. Dia itu statusnya asoba. Asoba itu sisa. Sisa itu bisa banyak, biasanya banyak. Biasanya banyak. Ya. Kemudian ada anak perempuan. Anak perempuan itu ada kalanya dia dapat jatah separuh kalau dia anak tunggal. Perempuan kalau anak tunggal jatahnya separuh. Kalau anak perempuannya hanya anak perempuan, tapi 2 ke atas, 2 atau 3 dan sebagainya, jatahnya berapa? 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, gabung jadi 1, mewarisi sisa, nanti kemudian dibagi dengan 2/1. Paham nggih? Status anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian bapak, ya, bapak itu ya akan ada kalanya anak itu meninggal duluan dibanding dengan orang tuanya. Kalau anak wafat, ya, maka orang tua akan dapat warisan. Nah, cara membagi waris itu hadirin harus betul hati-hati. Ada kalanya orang itu menceritakan, ya, makanya kadang kalau nanya warisan tuh lewat WA itu saya agak susah jawabnya itu. Ya, kenapa? Harus ditanya terlebih dahulu. Harus tanya dulu. Ustadz, ini ayah wafat, kemudian ada dari anak-anaknya yang wafat juga. Ya, apakah anak yang wafat ini dapat jatah waris? Nah, ini harus ditanya lagi. Ya, ayah wafat tahun berapa? Anak wafat tahun berapa? Karena syarat untuk mendapatkan waris itu adalah ketika yang punya harta wafat, ahli waris ini harus masih hidup. Nah, cuma problemnya adalah ketika ada yang wafat, itu kemudian harta waris enggak dibagi-bagi. Harta waris itu enggak dibagi-bagi. Dan kadang kemudian enggak transparan juga. Ya, terutama ketika punya usaha, usahanya dilanjutkan anak. Pernah ada orang yang konflik waris itu, waris dari dagangan, harta yang sejak tahun berapa? Tahun 40-an enggak dibagi-bagi. Nah, sudah berkembang, sudah pindah ke sana kemari dan lain sebagainya, konflik enggak karu-karuan. Konflik enggak karu-karuan. Saya ketemu cucunya beberapa waktu yang lalu. Gimana? Masuk pengadilan, Ustadz, ya. Karena waktu saya sudah saya enggak tahan, saya enggak bisa terus melihat pola pembagian konflik dan lain sebagainya. Sudah, terus lanjutkan sendiri saja. Nah, itu. Kadang juga kalau cerita satu orang itu kadang enggak tepat. Baru saja beberapa pekan yang lalu, ya,
ada keluarga, nggih, ya dari pihak anak, semuanya anak kumpul, tinggal satu anak yang dua, yang satu enggak di luar kota, yang satu itu diwakili oleh anaknya. Saya bilang semuanya harus terbuka, semuanya harus transparan, ya. Oke, saya persilakan, ayo ngomong. Ya, kemudian ada anak yang mewakili itu enggak ngomong, diam saja enggak ngomong. Nah, yang kakaknya yang salah satu mereka, Ustaz, kalau misalnya bisnis orang tua ini katanya dibeli tapi nggak jelas penghitungannya bagaimana dan lain sebagainya, apakah jual belinya sah? Ya, kan pertanyaannya itu, ini barang dagangan katanya dibeli oleh saudara yang paling tua tapi nggak dihitung berapa dan lain sebagainya, kan nggak jelas, nggak ada transaksinya, gitu nggih? Saya bilang, loh kalau memang seperti itu barangnya nggak jelas ya nggak sah jual belinya, karena harus jelas. Oke, sudah. Nah, kemudian saya diantar oleh salah satu anak yang mewakili bapaknya tadi. Ustadz, Sakjane, dulu bapak itu sudah membeli itu, sudah saya hitung betul, kemudian berapa yang ada dan harganya berapa, memang belum dibayari karena kami belum punya duit dan semuanya sudah setuju. Ya, kalau begitu bagaimana Ustadz? Kenapa tadi nggak ngomong? Ya, kenapa tadi nggak ngomong? Kalau kamu ikut ngomong tadi, fakta seperti disampaikan, mungkin jawaban saya akan berbeda. Tapi nggak enak Ustadz, nanti tengkar sama saudara. Ya setelah ini kamu akan tengkar lagi sama mereka. Nah, gitu nggih. Jadi harus betul-betul semua terlibat dan semua kemudian menyampaikan apa yang ada. Oke, nggih, bapak. Ya. Kemudian ibu, kalau ibu bagaimana? Berapa jatahnya? Ibu jatahnya 1/3 atau 1/6. Nggih, tergantung yang meninggal ini punya anak atau tidak. Kalau anak panjenengan wafat, kemudian si anak punya anak, artinya jenengan punya cucu, maka ibu-ibu dapat jatah berapa? 1/6, karena ada cucu kan? Nah, yang panjenengan warisi itu dia punya anak. Tapi kalau kemudian anak apalagi belum menikah, belum punya anak, jenengan dapat jatah berapa, Bu? 1/3. Gitu nggih, 1/3. Oke, nah ini ring pertama, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri, dalam kondisi apapun, semua mendapatkan warisan. Tinggal berapa jatahnya tergantung keterangan-keterangan di samping ini. Nah, ini cukup banyak susunan ahli waris ini. Cuma kalau dikaji terus sampai subuh nanti. Saya cukupkan sampai di ring 1. Sampai di ring 1 siapa ahli waris. Oke, monggo sekarang saya punya tanya jawab. Monggo Bu, jenengan yang belakang tadi. Nggih. Baik, maksudnya itu dibagi atau tidak dibagi, ngoten? Iya. Pertahankan. Jadi
Oh, waris rumah. Dibagi. Oh, bagi rumah. Bagi rumah separuh-separuh. Nggih. Nggih, berarti gini Bu, mungkin cara titik temunya adalah setelah diketahui bahwa harta yang ditinggalkan adalah rumah ini, maka kemudian adalah jatah masing-masing berapa dari rumah ini. Ya, mungkin ada yang punya jatah separuh, saya nggak tahu berapa jumlah anak jenengan. Nggih. Jumlah putra-putrinya berapa? Laki semua. Sama jenengan sebagai seorang ibu, ya. Itu rumah yang ditinggalkan tuh rumah ayah, rumah suami. Bukan rumah panjenengan. Bukan rumah suami. Oke. Nah, karena ketika suami wafat tahun 2021 itu ayah ibunya masih ada apa tidak? Sudah tidak ada. Oke. Karena sudah tidak ada, maka rumah itu adalah warisan. Siapa ahli warisnya? Satu istri jenengan. Kemudian yang kedua adalah para anak ini. Jenengan dapat jatah 1/8 dari rumah itu. Kemudian sisanya yang 7/8 milik berdua si anak ini. Oke, milik berdua si anak. Selama belum dibagi, maka statusnya adalah harta bersama dengan porsi masing-masing ini. Jenengan 1/8 berarti ini 7/8 dibagi 2. Berapa? 7/8, 3,5/8 ya. Nah, itu berarti milik berdua. Sekarang yang satu minta dijual, yang satu minta dipertahankan. Caranya begini, yang minta dipertahankan siap enggak bila nyusui jatah adiknya? Gitu nggih? Nyusui jatah adiknya ini atau saudaranya ini. Kalau misalnya disusui, oke, berarti dia sudah habis. Tinggal jatah panjenengan. Jatah panjenengan ini, kalau Allah mentakdirkan misalnya jenengan wafat terlebih dahulu, 1/8 ini nanti jadi milik berdua. Oke, jadi milik berdua. Kemudian, kalau misalnya sudah oke, yang dilakukan adalah langkah nyusui. Saya sarankan dilakukan hitam di atas putih. Oke, transaksinya jelas, sudah selesai. Yang menunjukkan akhirnya rumah ini murni milik anak laki-laki yang satu. Yang satu sudah nggak dapat jatah. Kenapa kok saya sampaikan harus jelas hitam di atas putih? Ngapunten, nggih. Karena model pembagian dengan cara nyusui ini tanpa tertulis dan lain sebagainya itu ada dampak. Kalau saya mendoakan moga-moga putra panjenengan itu qanaah, nerima, menyadari kalau jatahnya sudah habis dari bagiannya. Tapi kasus-kasus yang sudah ada hadirin, ada orang yang sudah disusui kemudian merasa masih punya. Nah, itu kasus itu terjadi. Nggih, masih merasa punya hak, sehingga kemudian ketika pas butuh minta lagi, pas butuh minta lagi, mana jatah saya, mana jatah saya, padahal sudah diberikan. Nggih. Nah, jadi bisa langkah nyusui tadi. Tapi saya sarankan lakukan hitam di atas putih, lebih baik juga di notaris sehingga jelas selesai. Oke, wallahu a'lam bishawab. Inggih monggo. Nggih. Baik, pertama kapan membagi? Sebenarnya kaedahnya itu adalah lebih cepat lebih baik. Oke. Cuma masyarakat kita kadang salah paham. Ketika ada anak membahas waris dianggap kedunyan, kan gitu kan? Sebetulnya enggak. Justru semakin cepat semakin baik untuk menghindari konflik di masa-masa yang akan datang. Sebetulnya begitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya, siapa penengahnya? Ya, kalau misalnya semuanya sudah menyepakati, dibagi dan paham
terkait dengan pola pembagiannya diselesaikan sendiri sama mereka, nggak jadi masalah. Nah, diselesaikan saja. Atau kalau memang perlu penengah, panggil dari orang yang disepuhkan di keluarga itu. Kalau dalam konflik rumah tangga itu kan bisa saja dari keluarga kan, jadi hakaman min ahli, dari keluarga itu nanti sebagai penengahnya. Tapi kalau misalnya sudah sama-sama paham, oh ini yang jatah dapat yang ditinggalkan tuh ini, ahli warisnya itu ini, bagian masing-masing sekian, udah dibagi sendiri. Nah itu lebih baik, sudah selesai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, yang lain? Ini bapak-bapak nggak punya warisan sebabnya bapaknya ini. Nggih, monggo Bu. Harta bersama, oke. 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 Baik. Harta yang dibawa suami itu murni hartanya suami atau jenengan juga pernah bekerja atau bagaimana, Pak? Oke. Ya, itu yang dibawa semuanya itu murni hartanya suami atau oh sudah dengan sudah dapat jatah itu maksudnya, jatah rumah. Oh gitu, nggih. 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 Oke. Nggih. Iya, iya. Nggih. Baik. Yang pertama bahwa kalau memang harta itu diperoleh oleh suami secara kerja mandiri, jenengan tidak terlibat bekerja, itu sebetulnya terkait dengan suami itu siap membagi sebagai harta konogini atau tidak. Kalau tidak, maka memang yang dibawa itu adalah harta suami. Ngoten nggih? Nah, ketika sudah berpisah, tapi kalau menggunakan hukum Indonesia, dianggap ada harta konogini. Kalau menggunakan hukum Indonesia. Nggih, harta konogini. Tapi kalau menurut Islam, tadi kan suami tidak menyepakati ada konogini. Karena memang hartanya suami. Gitu nggih. Nah, kalau begitu berarti jenengan memang tidak punya hak dengan harta yang sudah dibawa oleh suami. Terus untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak tetap suami punya kewajiban. Memberi apa? Memberi nafkah. Gitu nggih. Nggih, dalam kalau memang anaknya masih kecil-kecil, suami punya kewajiban memberi nafkah. Kemudian nanti kalau suami Allah mentakdirkan wafat, maka anak kandung beliau yang sekarang sama panjenengan nanti akan dapat waris karena termasuk apa? Ahli waris. Kenapa? Enggak, karena sudah berpisah. Nggih. Jadi dapat warisan itu kalau masih terikat sebagai istri, suami istri. Kalau sudah berpisah, maka tidak ada hak pewarisan. Ngoten. Nggih. Tapi putra panjenengan, putra kan berarti bukan anak kandung suami kan? Anak kandung mantan suami kan? Nah, nanti anak termasuk ahli waris. Laki-laki atau perempuan putranya? 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, nanti kalau misalnya mantan suami ini menikah lagi dan punya anak, kemudian wafat, maka anak kandung yang mendapat wariskan adalah anak kandung dari istri pertama dan anak kandung dari istri yang kedua. Statusnya sama sebagai anak kandung.
kalau harta yang meninggal adalah suami ini. Ngoten nggih? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ibu-ibu. Oh nggih, monggo Bu, monggo silahkan. Nggih. Nggih. Iya. 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 Nggih. Jadi yang meninggal istri. Nggih, nggih, berarti kan suami masih hidup. Sekarang sama satu anak angkat. Oke. Nah, kalau misalnya istri ini meninggal, maka dirunut siapa ahli warisnya. Satu, suami. Oke. Kemudian dilihat ketika istri ini wafat masih punya orang tua apa tidak? Sudah enggak ada. Kalau sudah enggak ada, punya saudara apa tidak? Nah, ini dia. Berarti saudaranya ini sebagai ahli waris, ya. Nah, ini ada daftar para saudara ring keduanya. Nggih. Ini bahkan bukan hanya ring 2, ring 3, nanti ini kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya, cucu perempuan. Kemudian nah, saudara kandung, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Nah, ini mereka nanti dapat warisan. Nggih. Suami panjenengan, karena panjenengan enggak punya anak, suami mendapatkan jatah separuh. Karena tadi ini kan coba kita lihat suami dapat separuh jika yang wafat tidak punya anak. Gitu nggih. Suami dapat 1/4 kalau ada anak. Nah, karena jenengan misalnya si istri ini tidak punya anak, maka suami dapat berapa tadi? Separuh. Yang separuh siapa yang mewarisi? Nah, di sini kalau ada saudara laki-laki dan saudara kandung perempuan, maka dua-duanya bersatu, nanti dibagi 2/1. Ngoten. Gitu ya. Nah, anak angkat tadi enggak dapat, Pak, Bu. Kecuali jenengan sekarang sudah wasiat. Misalnya wasiat. Oke, harta yang atau menghibahkan. Sudah, ini saya hibahkan. Nah, kalau mau hibah harus ada serah terima. Serah terima. Ini penting. Saya pernah juga hadirin kedatangan tamu antara orang yang tidak punya anak kemudian menghibahkan kepada keponakannya yang diangkat jadi anak angkat. Kemudian juga sementara saudara-saudaranya ini juga ada. Ketika kemudian ternyata saudaranya yang semestinya dapat warisan tahu kalau katanya sudah dihibahkan semuanya, nggak tahu, hampir bacokan. Begitu, Bu. Ya, semoga saja nggak terjadi, nggih. Cuma memang itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Serah terima. Syaratnya, oke, ini Dok, rumah saya kasihkan kamu ya. Oh ya, saya terima. Ada saksinya, hibah sebaiknya ada saksinya. Ya, hibah hadirkan saksi. Karena pernah pada zaman Rasul itu Rasul diminta jadi saksi hibah. Ya, lebih kuat. Ada juga kasus 5 orang atau beberapa orang saudara datang cerita, ini bapak saya punya ini, yang ini Ustaz dihibahkan ke saya. Ada saksinya? Enggak ada. Oh, saudara-saudaranya mencak-mencak. Gitu nggih? Iya, jadi mendingan ada saksinya. Kalau zaman dulu dengan lisan saja cukup. Pada zaman dahulu lisan saja cukup. Tapi zaman sekarang, kalau fikih-fikih zaman dulu hadirin, lisan itu paling kuat. Transaksi dengan tulisan itu hanya boleh bagi yang nggak bisa ngomong. Itu fikih zaman dulu. Sekarang terbalik hadirin.
Ya, yang paling kuat itu dengan apa? Tulisan. Tulisan saja nggak cukup. Ada saksi, sebab satu lokasi tanah bisa 2 sertifikat, 3 sertifikat. Nggih, satu lagi Bu, nggih. Punya anak perempuan 1, nggih. Anak yang ditinggalkan laki-laki itu perempuan? Perempuan. Hadirin. Nggih. Nggih. Nah, kalau toh misalnya hadirin semua mengikhlaskan dan menyampaikan, nggak jadi masalah. Artinya dia merelakan jatahnya. Maka sebetulnya ibu-ibu ada pembagian tahap yang kedua. Pembagian tahap yang kedua itu adalah pembagian berdasarkan kesepakatan. Pembagian berdasarkan kesepakatan itu ada namanya taksim bitarodi. Dibolehkan, tapi dengan catatan semua pihak sadar mengetahui jatah masing-masing. Kemudian berikutnya adalah merelakan jatahnya untuk berkurang. Nah, oke, baik. Nggak ada yang minta itu belum tentu bagus loh Bapak Ibu. Nggih, belum tentu loh, nggih. Kenapa? Karena khawatir sebab harta itu ketika ditinggalkan otomatis kepemilikan berpindah menjadi milik bersama. Nah, kalau kemudian semua dikuasai anak perempuan ini misalnya, itu dia kalau memakannya itu makan jatah saudara-saudaranya. Jatah milik orang lain. Okay. Jadi warisan itu seketika belum dibagi, kemudian dikuasai satu orang, itu artinya dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Gitu. Baru kemudian sebaiknya para saudara itu menyampaikan. Kalau memang boleh jadi tidak mempersoalkan karena sudah mapan semua kan? Misalnya begitu, ya sampaikan. Oke, Nduk, harta waris orang tua itu sakjane kan kami semua dapat. Nah, sudah kami ikhlaskan sama kasihkan kamu agar kamu aman menikmati yang halal. Enggak katutan harta kami. Sekarang hadirin jenengan misalnya aman saat karena saudara-saudara kami sudah mapan semua enggak mau minta. Tapi kita tidak tahu berikut-berikutnya. Nggih, enggak tahu berikut-berikutnya. Nggih. Gitu. Demikian Bapak Ibu, nggih, semoga bermanfaat, semoga dimudahkan urusan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.